Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari senang-senang membangkitkan diri di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus,
cinta Kau selamanya. Karena kasih Tuhan, sekarang ku layak. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya.
terharu bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penjebak. Mari kita bersama kami berdiri. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyebabmu. Ku ada untuk mencari penyebabmu. Karena kami tahu Tuhan Engkau menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Kiranya apa yang kami nyanyikan hari ini menjadi DNA dalam hidup kami. Bukan hanya lip service, tapi sesuatu yang kami hidupi Tuhan. Kami gak mau bawa apa-apa Tuhan di dalam hidup ini. Kami mempersembahkan hati dan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama. Biarlah Engkau beracara sebebas-bebasnya di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau hari ini kami boleh ada, semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami terjadi dan tergenapi dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan duduk diam di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Berbicaralah bagi kami hari ini. Kami siap untuk membuka telinga dan hati kami untuk
untuk menerima kebenaran firman-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Setiap jemaat Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk worship team yang sudah bawa kita dalam hadirat Tuhan. Shalom, selamat pagi bagi setiap kita semua. Sekali lagi saya mau ucapkan shalom bagi setiap kita. Shalom. Haleluya. Siapa yang percaya hari ini Tuhan Yesus tetap berkarya dalam kehidupan kita, boleh lambaikan tangannya. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau mengucapkan terima kasih yang pertama untuk Konatan, untuk Cici yang sudah memberi kita kesempatan untuk melayani di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menggantikan kasih karena kemurahannya. Saudara, perkenalkan, nama saya Sony Saputra Kristianto. Saya saat ini melayani di Gereja Papa di GBI Sungai Yordan sebagai wakil gembala. Gembalanya masih Papa, saudara. Saya kesini ditemani oleh mantan pacar, nggak apa-apa ya, bawa mantan kesini. Karena sekarang udah jadi istri saya. Boleh pakai berdiri, istri yang cantik. Namanya Sylvia, saudara, perempuan yang terbaik yang Tuhan tempatkan di hidup saya. Dia nggak punya KTP, nggak apa-apa, saudara, saya tetap cinta. Karena dia masih WNA, warga negara asing. Dia asli orang Sarawak, saudara, Malaysia Timur. Dan saya ketemu waktu misi yang terakhir, pemutusan. Saya satu tahun setengah di Sarawak, saudara. Jadi Kucing sana lagi, nama kotanya adalah Miri, saya menggembalakan di sana, saudara. Oke, itu aja singkat cerita. Hari ini Konatan kasih tema sebenarnya Keep the Fire Burning. Dan waktu saya berdoa, saudara, ada satu ayat yang begitu luar biasa yang menjadi perenungan saya selama 1 minggu ini, saudara. Kita mau sama-sama buka Mika pasal keempat yang pertama, saudara. Di multimedia mungkin sudah ada di PPT. Nah, ini saudara ya, supaya kita perhatikan aja ke depan. Soalnya takut nanti kalau kita buka handphone takutnya keluar notifikasi WhatsApp dan Instagram, kita nyeleneh, saudara ya. Jadi setuju ya untuk hari ini beberapa menit ke depan kita perhatikan aja multimedia. Amin, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, karena cuma satu ayat kita baca dengan suara kedengaran bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Jadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berlindung. Yang percaya katakan amin, saudara. Amen. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita flashback beberapa bulan ke depan, ke belakang, kita sudah masuk di bulan 11 di 2025, saudara. Saudara bisa lihat selama 11 bulan ini Tuhan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Kita berada di titik ini sampai hari ini menikmati semua yang baik itu karena anugerah Tuhan. Dan firman Tuhan ini mengatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Kapan hari-hari yang terakhir, saudara? Saat ini. Ini kita udah gak lama waktunya, saudara. Dari dulu juga dikabarin begitu, bro. Udah gak lama lagi Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus kapan? Memang gak ada sesuatu yang pasti. Yang tahu cuma Tuhan Yesus sendiri juga gak tahu. Allah Bapa yang tahu, saudara. Tapi percayalah, ini masa-masa akhir. Generasi yang baru lahir ke saat ini, saudara, itu disebut generasi Z. Generasi terakhir. Dan kasih dalam Tuhan, hari-hari yang terakhir gunung rumah Tuhan. Saudara tahu gunung rumah Tuhan itu adalah satu kondisi dan satu keadaan di mana ada hadirat Tuhan dan roh Tuhan bersemayam di sana. Katakan amin, saudara. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Saudara, pengertiannya apa? Mungkin hari-hari ini saudara datang ke tempat ini pagi ini, masih banyak gunung-gunung dan bukit-bukit persoalan, kekhawatiran, ketakutan, kegentaran. Atau mungkin ada beberapa orang hari ini datang dengan semua keletihan, semua yang mungkin kita semua sepertinya baik-baik aja, fisik kita sehat, tapi hati siapa yang tahu, saudara? Manusia ada 3 bagian yang ada dalam diri kita. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tubuhmu boleh sehat, tapi bagaimana kabarnya dengan jiwa dan rohmu hari-hari ini, saudara? Tema 1 tahun, Keep the Fire Burning. Kenapa kita harus menjaga api tetap menyala? Karena Anda dan saya punya tugas untuk menyalakan orang-orang yang di luar sana yang sedang padam. Katakan amin, saudara. Of Church, kita harus nyala, saudara. Katakan kanan kirinya, menyala abangku.
Tapi kalau anak-anak Tuhan juga redup, saudara, bagaimana kita bisa menyalahkan orang-orang di luar sana? Kalau ternyata Anda dan saya pun ada. Saudara, boleh sharing kami? Ya, boleh disaksikan. Kemarin ada janjian, kayaknya ada impresi untuk saya bersaksi tentang hal ini. Pernikahan kami, saya dan istri, dimulai dengan masa pacaran yang gak lama, 3 hari. Pernah saudara pacaran 3 hari? Di hari ketiga saya lamar dia, pada hari ketiga Yesus bangkit, hari ketiga saya melamar istri saya. Saya melamar dia di umur 27 tahun. Saya cuma bilang, saya sudah tidak mencari pacar, dan saya mencari seorang teman. Teman hidup dan teman untuk menua bersama. Asik, kata anak muda gitu biasanya. Kalau karena ini orang-orang senior gak apa-apa asik juga, saya aja yang asik saudara. Saudara kasih dalam Tuhan 3 hari. Dan singkat cerita, saya lamar dia di hari ketiga. Ini supaya cepat aja, gak buang banyak waktu saudara. Dan kita saya langsung urus pertunangan. Masa-masa pertunangan saya undang mama saya, papa saya, ada tante saya juga datang ke Sarawak untuk melamar saudara. Singkat cerita, sudah lamaran, 6 bulan berikutnya saya telepon papa. Sekarang saya posisi udah full timer saudara. Saya dulunya kerja di e-commerce. Saya content writer, saya copywriters. Saya suka bikinin promo buat produk-produk, tapi saya udah tinggalkan itu, saya sudah full timer, jadi seorang misionaris. Singkat cerita, saya coba telepon mama papa, maaf pak, saya mau nanti pertunangannya udah berjalan 6 bulan. Kalau udah benar-benar genap 6 bulan, saya mau pulang ke Indonesia, saya mau menikah di Indonesia dengan acara sesimpel-simpelnya dalam tempo sesingkat-singkatnya saudara. Karena hamba Tuhan. Saudara, hamba Tuhan tahu hidup oleh iman saudara. Jangan ngomong gaji pokok saudara, enggak, Tuhan yang gaji saya saudara. Tapi puji Tuhan saya gak kurus juga saudara, masih tetap gemuk. Saudara kasih dalam Tuhan. Maksudnya apa? Anak-anak Tuhan dipelihara, anak-anak amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya pulang ke Indonesia, sempat ada drama juga, paspornya angkut. Di situ di Sarawak ada satu kasus kriminal yang melakukan kriminal, orang Indonesia juga, namanya Sony juga saudara. Saya nggak tahu kenapa bisa selucu itu hidup saya saudara. Jadi lucunya istri saya pulang duluan sama papa dan saya ketinggalan di Miri saudara. Haleluya. Tapi singkat cerita puji Tuhan, Tuhan bereskan semua, Tuhan tolong. Dan sampai di Indonesia kita menikah. Ternyata papa bilang, nak, kali ini papi ini mantu terakhir. Sylvia itu mantu terakhir karena saya cuma bersaudara sama Cici. Kalau nggak bisa, kamu hamba Tuhan. Tuhan pasti mau bikin pembelaan dalam hidupmu. Tuhan pasti nyatakan mukjizatnya. Terserah apa deh, kalau imannya begitu. Cuma kalau saya yang penting sah, saudara. Saya nggak punya ekspektasi yang tinggi-tinggi. Istri saya juga bilang kita simpel aja, nggak apa-apa simpel aja. Oke, nasi rendang pun jadi saudara. Tapi ternyata enggak. Dan waktu kita menikah itu semuanya berkelimpahan di dalam nama Yesus. Dan sorry itu saya mesti cerita tentang ini karena ini keren banget. Waktu pernikahan kita tidak meninggalkan hutang saudara. Haleluya. Dan makanan dari pernikahan itu bisa memberkati orang-orang di jalanan saudara selama beberapa hari. Saudara bayangkan, berkelimpahan. Tapi yang lebih kerennya, singkat cerita kita janjian saya dan istri karena gak punya waktu masa pacaran, cuma 3 hari. Dan saya bilang ya, setahun ini kita pacaran dulu ya. Gas saudara. Tahun depan puji Tuhan kalau Tuhan kasih anak. Tapi kita gak pernah jaga. Kita seperti tetap suami istri, gak pernah pakai apa-apa saudara. Dan singkat cerita, di anniversary kita di 2019, kita menikah 2018, anniversary yang pertama, Tuhan kasih garis 2 ke istri saya. Pas 1 tahun seperti doa kita. Yes. Saudara kasih dalam Tuhan, you know what? Ini sukacita banget saudara. Tapi 2019 juga Tuhan nyatakan rancangannya yang lain saudara. Tiba-tiba istri saya mengalami satu keguguran waktu saya lagi pelayanan. Saya lagi pimpin pujian saudara. Saya sebenarnya basically bukan pengkhotbah. Saya karena S1-nya sebenarnya musik saudara di Harvard. Di semester 5 baru pindah jurusan saudara ke teologi. Saya dari dulu mainnya pelayanannya musik. Saya drummer saudara. Terus singkat cerita papa lagi siap-siap khotbah. Saya lagi main gitar saudara. Kita lagi komsel seperti biasa di telepon. Saya gak angkat karena saya masih pelayanan. Tapi waktu selesai papa udah khotbah. Saya keluar saya telepon. Ada apa? Yang telepon kamu apa siapa kamu? Terus dia singkat cerita, ya aku berdarah semua. Hah, berdarah gimana? Pokoknya singkat cerita, ternyata sudah rontok sudah janin kami. Dan gak cuma itu doang.
Ternyata udah pendarahan berapa lama ya? 2 minggu. Dan baru ketahuan. Dan itu harus ada tindakan, bukan hanya dibersihkan saudara. Ini kehamilan pertama, istri saya harus mengalami apa yang disebut dengan laparoskopi. Pemotongan saluran rahim sebelah kiri. Di kehamilan pertama 2019. Terjadi sesuatu yang kurang mengenakan di musim kehidupan kami. Dan itu mulai imanku terchallenge sebagai kepala keluarga, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang suami. Aku harus menguatkan diriku, aku harus menguatkan istriku, saudara. Nemu ayat ini. Tetapi akan terjadi hari-hari gunung rumah Tuhan akan berdiri. Maksudnya apa sih saudara? Gunung rumah Tuhan. Saudara, kalau sering mengaku, sering mengatakan, Tuhan aku cinta padamu, Tuhan engkaulah gunung batuku, kota bentengku, tempat perlindunganku, saudara. Terjadi hal seperti ini, saudara. What are you doing? Keputusan apa yang kau ambil? Masih berani bersyukur sama Tuhan? Masih berani, Tuhan Yesus baik, makasih. Istriku keguguran, kan gak mungkin begitu, saudara. Saya cuma diam, gak bisa ngomong. Waktu itu tindakannya saya bawa dia ke Sarawak, saudara, pulang ke Malaysia. Karena waktu itu, waktu kita mau tindakan di Singkarolus, budgetingnya udah keluar. Kata dokter ini sekitar 60-70 juta. Karena di sini saya, rumah sakit ini gak ada alatnya. Wah, pulang, gak bisa nih, gak sanggup. Sedangkan di Sarawak, istriku karena masih warga negara sana, saudara, free. Kita selama 7 hari dia ditindak, dokter spesialisnya banyak, dan makan dapat obat cuma bayar 150 ringgit. Sudah kasih dalam makanya hari-hari ini mau pindahin dia ke warga negara Indonesia, saya mikir dulu gitu, apa saya aja yang pindah gitu ya kan, saudara. Nah, saudara tadi singkat cerita seperti itu, wah bedanya banyak banget. Nah terus, saudara kasih dalam Tuhan, singkat cerita Tuhan Yesus baik, Tuhan pelihara kita, Tuhan beri penghiburan di titik terendah seperti itu, Tuhan hadir, nyatakan kuasanya melalui orang-orang terdekat kita, melalui orang-orang yang berdoa buat kita, selalu support. Suami kamu pahlawan iman, yes, amin. Tapi hati sakit, saudara. Sylvia kamu luar biasa, kau bisa jadi inspirasi banyak orang mulai kehilangan arah, kau bisa cerita tentang hidup. Tapi hati ini, saudara, sakit. Lihat orang bisa main sama anaknya, saudara. Dia sampai kadang-kadang tuh lihat-lihatan, kita kurangnya apa ya? Kita nggak minta apa-apa. Kita nggak pernah berdoa minta viral, nggak pernah berdoa minta kaya. Satu saudara, saya sampai hari ini cuma berpikir, Tuhan, kalau aku nerusin papa, one day yang meneruskan pengembalaanku siapa? Dulu tuh saudara, waktu belum dipulihkan Tuhan, masih bingung. Saudara kasih dalam Tuhan, singkat cerita kami bangkit dari keterpurukan, dari reruntuhan itu kita coba bangkit. Sampai di 2022 terjadi hal yang sama. Istriku mengandung garis 2, dan waktu kita check up janin kita kembar, saudara, 2. Saya coba make sure pertama di rumah dok, tapi aman kan? Karena punya masalah yang kemarin, saudara. Aman pak, dua-duanya bertumbuh. Coba pindah lagi ke yang lain ronsen, mulai goyang. Yang satu di dalam rahim, yang satu di luar rahim. Oke, coba ke Siloam. Waktu terakhir check up berapa kali MRI? 3 kali, 3 times. Yang di Siloam bilang, gak bisa Pak. Ini yang dulu terjadi lagi, kalau tetap dipertahankan, mungkin ada kecacatan permanen. Dan ataupun Bapak bisa kehilangan istri Bapak. Terus jalan keluarnya apa dok? Laparoskopi Pak. Saudara perhatikan, terkadang doamu tidak dijawab ya sama Tuhan, saudara. Jawaban Tuhan itu ya, tidak, dan tunggu. Semuanya jawaban Tuhan, amin saudara. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana engkau meletakkan dirimu di posisi kehidupan ini. Engkau yang mau menjadi seseorang yang diatur Tuhan, atau engkau yang mau mengatur Tuhan di dalam doa. Saudara, Mika 4 ayat pertama katanya pada hari yang gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Saudara, ini bicara tentang posisi. Posisikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan harus di posisi yang tinggi, saudara.
Terserah dunia bilang hidup kadang di atas, kadang di bawah, itu kata dunia. Tetapi menurut saya, anak-anak Tuhan ini posisinya begini, akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin, saudara. Karena posisi tinggi dan rendah itu bukan ditentukan dari isi dompet dan isi rekeningmu, saudara. Bukan tentang hidupmu yang gak ada masalah, saudara. Tetapi bagaimana POV kamu tentang Tuhan. Katakan amin, saudara. Dan waktu itu saya merasa diri saya di titik terendah. Daging saya bicara seperti itu, saudara. Seperti ada suara di dalam telinga dan hati saya, saudara. Kamu lihat Tuhan yang kamu sembah. Kamu lihat Tuhan yang kamu andalkan, nak. Son, kamu lihat. Kamu berdoa minta apa? Saya cuma minta istri saya sehat, jaring yang ada dalam kandungannya sehat. Tapi yang begini aja kok kayaknya gak dijawab Tuhan, saudara. Mulai itu ikutin frekuensinya setan, mulai terintimidasi dengan daging, mulai itu males percaya lagi sama Tuhan, saudara. 2 kali kejadian di posisi yang kita benar-benar udah all out, all in buat Tuhan. Kita gak minta apa-apa, kita cuma lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Setiap hari saya hanya melayani. Waktu COVID, saudara, saya bilang, Papa di rumah aja, saya yang pelayanan dari rumah ke rumah. Saudara kasih dalam Tuhan, saya gila-gilaan sama Tuhan waktu COVID. Gereja semua pada tutup, gereja semua pada bubarin, komsel dibuat online, kita masih berani datangin ke rumah. Doa ini yang sakit, saudara. Karena saya percaya jemaat perlu sama Tuhan. Jemaat perlu pemimpinnya untuk hadir dan melihat. Dan waktu itu, di 2022, istri saya waktu positif hamil, saya juga positif, saudara, tapi bukan hamil, positifnya COVID, barang-barang positifnya. Waktu istri saya di swab, dia masih negatif. Hari ketiga di swab lagi, mulai dia juga positif, saudara. Waktu hamil muda, batuk-batuk terus, akhirnya rontok, saudara. Dan tindakan yang kedua dilakukan di Indonesia, laparoskopi. Jadi posisinya sekarang, saudara, dengan baik-baik. Istri saya hanya punya rahim, tidak punya saluran rahim sampai sekarang. Tapi hari ini aku mau katakan, Tuhan Yesus baik. Saudara di dalam Tuhan, apapun yang menjadi realita yang kau lihat hari ini, apa yang kau rasakan oleh hatimu hari ini, itu bukanlah kebenaran, tapi kebenaran sejati hanya ada di dalam pribadi Tuhan. Ada amin, saudara? Naik ke gunung rumah Tuhan. Kalau sampai Tuhan izinkan ini terjadi, lakukan apa yang jadi bagianmu, saudara. Tetap lakukan apa yang menjadi bagianmu, karena Tuhan akan bertindak apa yang menjadi bagian Tuhan. Dia akan kerjakan, saudara. Saudara, saya melayani saat ini di Wakil 1 untuk BPA Banten. Kita nggak punya anak secara jasmani, tapi anak rohani terlalu banyak. Harus satu Banten, kita harus bapaki, saudara. Ternyata banyak anak-anak muda yang fatherless di sana. Saya bisa leluasa kapanpun, anytime, hampiri mereka, ngobrol, fathering, mentoring di sana. Saya bisa peluk, saudara. Masih banyak teman-teman yang perlukan orang tua di sana. Ternyata ayah dan istri saya dipanggil untuk hal itu, saudara. Tapi untuk menerima ini semua, kita perlukan kekuatan Tuhan. Untuk mengerti ini semua, kita perlukan hati Tuhan untuk dicangkokkan di dalam hati kita. Baru bisa merubah posisi cara berpikir kita, saudara. Jadi Mika 4 ini bicara tentang sudut pandangmu bagaimana di dalam dunia ini. Gunung rumah Tuhan, gunung itu har, rumah itu baik. Makanya Indonesia kan terjemah bait, saudara. Tulisannya bait dan Jehovah. Kalau digabungin, Indonesia secara etimologi kata dia adalah the presence. Sedangkan sedang Tuhan, percayalah, ketika kau menemukan hadirat Allah, kau akan temukan kekuatan. You find sesuatu tempat, suatu zona yang paling aman, itu ada di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin, saudara. Terkadang kita nggak bisa temukan dari AI jawaban atas hidup ini. Hari ini saudara lihat, Gen Z udah ada AI, saudara. Dulu zaman kita milenial, saya 90-an, saudara lahir tahun 90 pas. Adanya apa? Google Chrome. Betul ya, saudara? Mozilla. Kita tanya semua kepada Google.
Saya nggak tahu 5 dan 10 tahun ke depan akan ada apa yang lebih hebat dari AI. Dan terus terang saudara, makin kesini saya mengamati dunia akan membuat setiap umat Tuhan menjadi kurang memerlukan Tuhan. Semua tinggal ketik, semua keluar saudara. Semua teknologi memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Yang tadinya dulunya ketergantungan sama Tuhan, Alkitab dibawa kemana-mana. Sekarang cuma modal satu gadget, satu device. Masih ada nggak yang baca Bible real di buku kayak gini saudara? Saya masih mempertahankan cara old school ini supaya saya nggak lupa sama firman Tuhan saudara. Teknologi boleh maju, teknologi boleh berkembang, tapi imanmu harus semakin dalam di hadapan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ini bicara tentang relasi, ini bicara tentang hubungan, ini bicara tentang intimate saudara. Ketika kita bisa intim sama Tuhan, di waktu yang bersamaan itu seperti kita semua sedang naik ke gunung rumahnya Tuhan. Ada hati Tuhan yang dicangkokkan di dalam hatimu, ada pikiran Tuhan yang dicangkokkan di dalam pemikiranmu. Ada tangan Tuhan yang diberikan di dalam hidupmu, ada kakinya Tuhan yang ditaruhkan dalam hidupmu saudara. Supaya kau melangkah di dalam Kristus, melakukan semua pekerjaan-pekerjaan apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Dan semua orang bukan harus menjadi pendeta, tapi Anda dan saya dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Katakan amin saudara. Dan ini suatu realita di mana kita harus bekerja bagi Tuhan kita, Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Adonai, Elohim, apapun kita menyebutnya. Ada dan saya pilih satu job desk yang sama, yaitu untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita melangkah. Ada amin saudara. Kisah kejadian ini, saya hari ini bukan mau berbagi kesedihan. Sorry saudara, kalau saudara kasihan sama saya nggak mau terima rasa belas kasihan. Karena saya hari ini cerita bukan buat dikasihani, tapi saya mau menyatakan kebesaran kuasa Tuhan atas hidup kita. Di mana Tuhan memimpin saya dan istri, mulai dari merasa masuk dalam lembah kegelapan sampai kita bisa naik ke gunung rumah Tuhan dan bisa menguatkan yang lain saudara. Dan saya mau katakan ini suatu kekuatan bagi kami saudara. Ketika orang lain lagi hilang arah, hilang pengharapan, kita bisa datang untuk memberi jawaban dan bisa cerita tentang ini saudara. Dan banyak orang yang sudah terinspirasi dan hidupnya diubahkan. Saya kasih dalam Tuhan, kenali panggilanmu sebagai hamba Tuhan. Dan bangun awareness dan kesadaran. Saudara kasih dalam Tuhan, Anda dan saya bukan Tuhan minta untuk menjadi terang dan garam, tapi saya mau kasih tahu, terang dan garam adalah identitas kita. Katakan amin saudara. Jadi Anda dan saya bukan menjadi terang dan jadilah garam, bukan saudara. Engkau adalah terang dan engkau adalah garam. Sadari hal itu dan lakukan tugasmu. Ada amin saudara. Untuk menggarami dunia ini dan menjadi terang di tempat yang gelap ini saudara. Indonesia lagi gak baik-baik aja saudara. Tangerang lagi gak baik-baik aja. Dunia ini lagi gak baik-baik aja. Dunia perlu anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan mati-mati aja. Dunia perlu Anda dan saya bergerak. Ada amin saudara. Berdiri di atas kebenaran dan suarakan kebenaran. Kita harus naik ke gunung rumah Tuhan untuk bisa lakukan ini semua saudara. Supaya bisa mengatasi gunung-gunung dunia ini, membangun gunung pride saudara yang dibangun. Ada dan saya mungkin hari ini yang datang pagi ini punya gunung masalah kita masing-masing saudara. Yang besar yang di depan yang harus Anda daki saudara. Mungkin kita bawa sesuatu yang membuat kita khawatir hari-hari ini nih. Dan Anda berharap di gereja kita temukan ketenangan saudara. Saya mau kasih tahu, gak cuma di gereja. Di tempat tidurmu ketika aku berlutut dan berdoa kepada Tuhan, kau akan temukan jalan keluar dalam nama Yesus. Tapi yang penting sikap hatinya waktu berdoa gimana saudara? Banyak anak Tuhan yang berdoa hari-hari ini, yang dikejar berkat, yang dikejar kesehatan, yang dikejar apa? Kelimpahan. Gak salah sih saudara. Minta sama Bapak gak salah, tapi yang salah adalah ketika kita hampiri Tuhan. Hanya ini yang kita minta. Anda gak pernah cerita sama Tuhan apa yang terjadi atas hari-harimu setiap hari. Enggak ada relasi seperti orang tua dan anak yang kau bangun setiap hari saudara. Itu yang salah. Padahal doa itu adalah
komunikasi kita dengan Tuhan yang membuat saya dan istri saya kuat adalah bukan kita mau ngomong, kita rajin berdoa, bukan, sudah. Tapi Anda bisa kuat ketika Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Paulus bilang apa? Di dalam kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Anda dan saya perlu mengalami kelemahan supaya kita tidak menggantungkan diri kita kepada diri kita sendiri. Tapi kita perlu mengalami kelemahan supaya kuasa Tuhan dinyatakan atas manusia yang lemah ini loh, saudara. Katakan amin. Manusia itu rentan. Manusia gak maha tahu, tapi dia maha tahu. Manusia gak maha hadir, Tuhan yang maha hadir, dia Alfa dan Omega. Dan supaya kita harus posisikan diri kita lebih tinggi. Anda punya masalah yang besar, bro, masalah saya besar, saya tahu masalah kita besar. Tapi Anda punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah-masalahmu. Ada amin, saudara. Bangkit, Hope Church. Jadilah terang. Pancarkan sinarmu. Garami dunia ini, saudara. Dimanapun kita melangkah. Saya punya masalah, bro. Kita semua punya masalah. Yang gak punya masalah siapa hari ini sih, saudara? Semua generasi punya masalahnya masing-masing. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Tapi saya mau katakan, jawabannya hanya ditemukan di dalam Yesus. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang kurang enak bagi daging kita terjadi di musim kehidupan kita, ingat saudara, Tuhan sedang memurnikan dan mengajari kita bagaimana dan apa yang disebut dengan bergantung kepada Tuhan. Supaya kita gak bergantung kepada akal kita. Supaya Anda gak bergantung sama apa? Harta. Anda gak bergantung sama apa? Kenalan-kenalanmu yang orang-orang hebat. Seringkali manusia merasa aman karena punya dikelilingi oleh orang-orang hebat, saudara. Tapi saudara pernah gak bangga? Karena saudara punya Tuhan yang hidup. Sikap hati ini yang harusnya kita bawa setiap hari. Ada apa yang saudara? Dan orang-orang percaya harus lebih bangga dengan hal ini daripada punya teman seorang jenderal, saudara. Gak bisa nolong kita, Tuhan yang bisa nolong kita. Karena Tuhan lebih dekat daripada pakaian yang kita pakai. Kita bisa bernafas sampai hari ini semua karena Tuhan baik. Syukuri hal itu, saudara. Berbanggalah dengan hal, bermegahlah dengan hal itu. Lihat Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit dalam hidup kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Yang Anda belum lihat, apa yang Anda belum dengar, Tuhan sudah sediakan di dalam kairosnya dan dengan caranya, saudara. Bukan dengan cara kita, bukan dengan waktu kita, saudara, tapi waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan amin, saudara. Walau kadang tak mudah dimengerti, apa? Lewati cobaan, ku tetap waktu Tuhan pasti yang ada. Amin, saudara. Waktu Tuhan sama waktu kita beda. Kita menyebutnya dengan kairos, bahasa aslinya adalah et. Et itu tahu gak artinya apa, saudara? Season, musim, masa. Seringkali kita berusaha mendikte Tuhan dengan cara kita. Tuhan cuma mau satu. Kamu mau jawaban atas doamu? Naik ke gunung rumah Tuhan. Naik ke gunungku yang kudus, kata Tuhan. Temukan aku di sana. Boleh tolong diklik next point. Nah, gunung rumah Tuhan itu tempat perlindungan pertama. You are my shelter. You are my strong tower. Tempat perlindungan. Anda sepertinya hidupnya lagi bergemuruh banget nih, lagi perlu tempat yang benar-benar buat kita bisa tenang pikiran kita. Masuk hadirat Tuhan, katakan amin. Menyembah dengan apa yang ada. Oh, nanti saya mau menyembah pas di gereja. Siapa yang harus tunggu hari Minggu, saudara? Terus hari Senin kita gak bisa ngalamin Tuhan gitu secara pribadi. Jangan sesimpel itu pikiran kita, saudara. Anda lagi masak orek tempe, saudara, nyembah Tuhan. What's wrong? Gak ada yang salah dengan hal itu, saudara. Ibu-ibu lagi ngolok cabai nih, nyembah Tuhan, cabai apa enak banget rasanya sambal. Saudara kasih dalam Tuhan, everywhere, every time, temukan dia di dalam hadiratnya. Apalagi kalau kita lagi ngerasa benar-benar lagi
Temen gua gak ngertiin gua, Openg gak ngertiin kita. Sahabat yang udah dibilang katanya baik banget, deket banget, selalu ada. Gak ada juga, saudara. Emang manusia gak sedekat itu, saudara. Yang selalu ada, itu adalah Roh Kudus. Ada amin. Dialah bestie kita yang paling sejati. Makanya Paulus bilang, berdoalah kepada Tuhan, meskipun dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pernah gak saudara ngerasa pengen berdoa, tapi gak tahu pengen ngomong apa, karena terlalu capek? Gak apa-apa saudara, quiet time. Sometimes silent is gold. Diam di dalam hadirat Tuhan itu saudara, itu waktu yang pas, prime time. Saudara, saya kalau udah pressure-nya gede banget, lagi capek banget saudara, doa saya itu bukan sesuatu yang tersistematis, ada listnya. Saya coba setel instrumen penyembahan, worship atau shofar atau suara apapun saudara, yang akan membantu saya untuk lebih tenang dan fokus, saya akan diam. Tapi diamlah di dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan bisa mendengar diam. Orang kalau kita nggak ngomong, nggak bakal ngerti apa-apa. Tapi meskipun kita diam, hati kita bicara dan Tuhan bisa mendengar. Ada amin saudara? Kalau mata Tuhan melihat kita, dia bisa melihat jauh ke kedalaman hatimu. Lagi capek sama orang ini, lagi capek sama orang ini, kita dijahatin meskipun kita udah mengasihi, kita lagi gondok banget saudara. Keep silent, supaya firman Tuhan digenapi. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah, kata kita bangsa. Dan firman Tuhan yang lain juga tergenapi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena situ terpancar kehidupan. Katakan amin saudara. Supaya gak jadi toxic buat hati kita. Daripada Anda si pendendam dan dengki marah-marah, gak bisa ditahan, pukul-pukul orang saudara, diam. Diam dalam hadirat Tuhan, berdoa. Gak bisa ngomong, ya udah gak apa-apa, diam aja saudara, biar hatimu yang berbicara. Saya percaya kok, Tuhan ketika tinggal bersama di dalam hati kita, dia pasti akan mendengar. Posisinya dia yang paling dekat dengan hati kita. Ada amin saudara-saudara? Dia tahu semua keluhan-keluhanmu, dia tahu semua kelemahan-kelemahanmu saudara. Bahkan waktu ketika kita nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku, ya itu Tuhan lagi melihat hati kita, lagi di screening sama Tuhan. Banyak sekali dosa-dosa yang masih ngumpet di balik kemasan-kemasan agamawi kita. Dengarkan baik-baik saudara kasih dalam Tuhan. Banyak sekali toksik-toksik yang masih nyelip-nyelip tuh di balik semua kemasan-kemasan organisasi gereja kita saudara. Semua kita mungkin bisa rajin beribadah, semua kita bisa rajin memberi, semua kita bisa rajin melayani Tuhan. Tapi ternyata ada sesuatu yang Anda dan saya belum ikhlas untuk lepaskan. Dan one day saya percaya dalam nama Tuhan, Tuhan akan ingatkan, nah, buang ini. Supaya Anda dan saya gak bawa sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ketika masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga penyembahan kita gak mentok di plafon. Supaya penyembahan dan doamu itu langsung didengar Tuhan. Ada amin saudara di dalam Tuhan? Amin. Pastikan kita semua pulih. Ngomong sama kanan kirinya, yuk pulih yuk gitu. Karena gunung rumah Tuhan juga tempat perlindungan. Yang kedua, tempat kehadiran Tuhan. Anda mau cari Tuhan gampang, gak perlu bawa sapi, kambing, burung saudara. Cukup bawa satu korban, namanya adalah korban ucapan syukur. Katakan amin. Kita gak harus bawa korban sembelihan memang, tapi harus ada yang disembelih saudara. Halo, daging kita harus disembelih, daging kita harus dikorbankan saudara. Harus ada pemangkasan di dalam pengiringan kita akan Tuhan setiap hari. Ketika Tuhan menyelidiki hati kita, nah ini tolong dipotong, oh iya. Tapi sakit saudara, saya mau katakan, ketika Tuhan memangkas sesuatu dari hidup kita, mungkin ego kita, sombongnya kita akan diuji di sana. Saudara mungkin akan mengalami sesuatu ketidakadilan di dalam hidup ini. Tapi kalau tujuannya itu kebaikan, biarin, let it go. Biar itu terjadi, supaya let God, kita membiarkan Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, supaya ada yang ditransformasi dari dalam keluar. Katakan amin saudara. Supaya kehidupan kekristenanmu akan berdampak tidak hanya di dalam, tetapi di luar juga. Orang bisa melihat perbedaan yang signifikan. Kekristenan harus kelihatan saudara. Bukan saya mau katakan kita harus menjadi orang yang sok baik, tapi kita harus menjadi orang-orang yang baik saudara, baik di dalam maupun baik di luar.
Oh, kita harus berbuat baik untuk terima surga. Bukan, saudara, kita sudah terima surga. Karena kita sudah terima surga, Anda harus menjadi warga negara surga. Ada amin? Tingkah laku, kelakuan harus dijaga. Ada manner, saudara. Haleluya. Jadi gedung rumah Tuhan tempat kehadiran Tuhan. Kedua, ketiga, meeting point. Meeting point antara kita dengan Tuhan yang intim, saudara. Karena terkadang di dalam kehidupan ini, hidup kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang sehari-hari kita lakukan. Saya kalau meeting leaders di gereja, saya nggak suka online. Memang lebih gampang online sekarang, nge-zoom aja. Tapi kalau nge-zoom nih, bentar-bentar, istri saya juga suka cerita, kalau WBI pertemuan kan dia koordinator juga, saudara. WBI pertemuan, anaknya nangis lah, apa nggak konsen, saudara. Ibadah bisa sih Zoom, tapi siapa yang tahu? Waktu ibadah nih sebelahnya lagi ngulek sambal rujak, saudara. Ya, masa baptis lagi ibadah, saudara, banyak. Maksudku gitu ya. Kita kan perlu fokus dalam hadirat Tuhan. Ada ibadah 2 jam, kalau nggak fokus ya serang-serang saya mau katakan sorry kalau saya ngomong ini, buang-buang waktu, Bapak Ibu. Anda keluarin effort kesini, keluarin bensin, keluarin waktu, keluarin tenaga, kalau sampai sini nggak fokus juga, wasting time, saya mau katakan. Jadi maksud saya, poin saya adalah ketika kita kesini, datang ke tempat ini, sebelum kita masuk ke gedung ini, pastikan Anda punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Katakan, karena rasa haus dan lapar akan Tuhan akan membuat semakin besarnya dampak pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Engkau mau melihat mujizat bahwa rasa haus dan laparmu akan Tuhan ke tempat ini, saudara. Ketika worship leader mengajak kita menyembah, sembah Dia, saudara. Jangan bawa di jemuran, melupakan. Udah, ntar dulu, saudara, biarin. Ya, masalah jemuran Roh Kudus bisa tolong, saudara. Gak tahu gimana caranya. Next time ditaruh di notes biar gak lupa. Haleluya. Yang berikutnya yang terakhir adalah gedung rumah Tuhan, tempat mempersembahkan korban. Kita mau buka Yesaya pasal 66 ayat 20. Tadi ada drummer kita, bro, bisa tolong bacain Yesaya pasal 66 ayat 20. Demikian firman Tuhan, mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas kusungan, di atas bagal dan unta betina, yang cepat ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang akhir ke dalam rumah Tuhan. Amin. Thank you, saudara kasih. Thank you, bro. Katakan amin, saudara kasih dalam. Amin. Bawa korban. Seringkali kalau kita ke gereja, banyak sekali orang-orang atau jemaat Tuhan punya mentalitasnya bukan mentalitas pemenang, tapi mentalitasnya pengemis, mengharapkan sesuatu dari gereja. Tapi saya mau katakan, ketika saudara dan Bapak Ibu hadir di tempat ini, tolong bawa sesuatu. Saya katakan ini bukan hanya uang. Uang terlalu kecil skupnya. Kalau kita perjanjian baru berkata apa yang Tuhan minta. Ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, bagaimana caranya bisa aku sempurna? Aku mau ikut Engkau, Tuhan. Tak dulu, lu jangan ikut gua. Lu jual semua harta lu, baru lu ikut gua. Kata Tuhan. Ini bukan hanya bicara tentang uang, harta, tanah, sertifikat, tapi ini bicara keseluruhan hatimu. Firman Tuhan mengatakan apa? Di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada, saudara. Tapi ketika kita bisa membawa korban di hadapan Tuhan, dan korban ini dikenang Tuhan, saudara, korban ini akan membuat hidupmu dipulihkan dari semua keterpurukanmu. Katakan amin, saudara. Tuhan bisa nikmatin, ada bau yang wangi yang Tuhan bisa nikmatin, saudara. Ketika Tuhan disenangkan atas korban yang kau bawa, yaitu apa? Hatimu dan hidupmu kau persembahkan untuk Tuhan. Karena abodah, arti kata ibadah itu artinya adalah juga korban. Harus ada sesuatu yang kau letakkan untuk Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan minta hati kita. Tapi kalau kita datang ke sini masih nggak bisa ngampunin, sudah gimana, saudara? Kok kita ibadah tapi kita nggak bisa maafin orang. Kita ibadah tapi masih ada yang salah di hati kita nih. Kita ibadah cuma untuk melengkapi rutinitas kita karena Bapak dan Gembala teleponin saya. Mungkin kita datang ke ibadah karena saudara sekeliling kita tahu kita ini orang Kristen. Kalau nggak ibadah tuh rasanya, kalau nggak gereja rasanya gimana? Saudara percayalah, kalau mentalitas kita masih kayak gitu, pulang dari tempat ini nggak akan terjadi apa-apa, saudara. Terus saya berdoa, sepulang kita dari tempat ini akan mendapat sesuatu yang baru, saudara. Saudara akan dipulihkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Ada impartasi yang datang daripada Tuhan.
Kalau kita haus dan lapar akan Tuhan, ada sesuatu yang kita persembahkan. Haleluya. Next one. Mazmur 45 ayat 4, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu yang kudus. Saudara, kita bersama-sama baca kitab Yesaya pasal 56 ayat ke-7 ya. Thank you. Di sini saudara tertulis, saya akan bacakan. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan. Saudara perhatikan, Tuhan akan membawa kita, memampukan kita, membuat kita mampu. Saudara katakan amin. Karena tanpa kekuatan dari Tuhan, Anda dan saya nggak punya kekuatan untuk terus berharap sama Tuhan. Dan maksudnya apa? Kita harus terus melibatkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, di seluruh lini kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, biarlah yang lemah berkata aku kuat. Ada amin saudara. Yang miskin berkata aku kaya di dalam Tuhan. Bukan Anda yang kuat, bukan Anda yang hebat dan merubah keadaanmu. Kita ini nggak bisa merubah orang lain. Kita nggak bisa merubah keadaan, saudara saya mau katakan. Tapi saudara dan saya punya kekuatan otoritas untuk mengubah bagaimana kita berpikir. Ada amin saudara? Dan ketika kita merubah hati dan pikiran kita, sesuatu terjadi. Ini disebut dengan impartasi saudara. Sesuatu akan termanifestasi dari hidupmu dan bukan hanya menjadi berkat buat engkau, tetapi jadi berkat juga buat orang-orang sekelilingmu saudara. Haleluya. Orang akan yang dibawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku dan aku akan berkata. Apa yang jadi kesukaan Tuhan diberikan dalam hidup kita? Tuhan saya mau, saudara kasih saya mau katakan begini ya. Kita beribadah di gereja memang betul. But the real church is you and me. We are the temple. Yang gereja sesungguhnya adalah saudara dan saya. Katakan amin. Dan gereja harus kembali kepada fungsinya. Anda dan saya harus berfungsi sebagai gereja Tuhan. Karena kenapa? Because our life is speak louder than our words. Kehidupan kita akan berbicara lebih kuat dari apa yang kamu ngomongin saudara. Orang melihat hidupmu bukan perkataanmu saudara. Ada amin. Haleluya. Jadilah anak-anak terang. Jadilah orang-orang yang bersama-sama berduyun-duyun dan dengan tangan kalau perlu naik ke gunung rumah Tuhan. Ada yang mulai capek melangkah, saudara tarik saudara tangannya. Sis brother, gimana? Dikit lagi nih udah nyampe. Ada orang yang mulai menyerah sama harapannya saudara. Perhatikan sekelilingmu. Mungkin beberapa dari kita banyak yang udah mulai gak ke gereja 2 minggu, gak datang gereja 3 minggu, datang telepon, gak diangkat samperin saudara. Hari ini udah terlalu canggih, ada GPS, ada map dan lain-lain saudara. Orang kadang-kadang banyak banget gak ke gereja, mungkin karena merasa asing, udah lama gak datang, malu. Begitu datang nanti pagem-pugem nanyain, kok kayak apa, samperin rumahnya aja. Jemput bola, jangan tunggu bola. Saya percaya gak lama nih penuh saudara, gak kuat dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, ini bukan tugas gembala aja, tapi tugas setiap gereja Tuhan. Ada amin. Gereja Tuhan adalah saudara dan saya. Berfungsilah, sadari panggilan kita. Tutup Alkitab kita saudara. Haleluya. Worship leaders, boleh bantu saya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang cuma Tuhan dalam pakai berdiri dalam hadirat Tuhan. Ku yakin kau nyata di sini. Sembah Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi.
Senang jiwaku memujimu, senang jiwaku memujimu. Besar Kau Yesus, senang hatimu menyembah. Itu keputusan hati Tuhan. Haleluya. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi terjadi. Ku yakin iman Kau. I will put my trust in you, Lord. I will put my trust in you, Lord. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kemenangan itu terjadi. Pemulihan terjadi. Terima kasih ya Bapa. Biar Roh Kudus Tuhan boleh menguatkan setiap kami ya Bapa. Boleh membakar setiap hati kami, membakar hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang diberitakan pada hari ini oleh Pastor Sony Tuhan. Kau berkati beliau Tuhan, berkati keluarga, berkati istrinya Tuhan, berkati setiap pelayanannya Bapa. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau yang buat berhasil dan Engkau yang buat beruntung ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Yes. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera sukacita. Apapun yang Kau perbuat, Tuhan menyertai dan memberkati. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin.